Sarni tadi kan juga disebutkan bahwasanya, barang yang dari Desa Terung ini tidak bisa keluar, akan tetapi barang yang dari luar Desa Terung ini bisa masuk ke Desa Terung. Nah, itu sejarahnya seperti apa, Mbah? Nah, gitu saya. Nah, Pak kaitannya dengan, nama dari Adipati Terung ini, apakah juga ada kaitannya dengan Desa Terung ini sendiri? Iya, karena Adipati Terung itu sampai meninggal di sini dan diperabungkan di sini dengan kayu cendol dari Gunung Lawu. Untuk mengingat itu semua, kemudian masyarakat menamakan Desa Terung. Karena di sini dulu pernah menjadi tempat ngeramannya Adipati Terung, kemudian sampai sekarang terkenal dengan Desa Terung. Oh, seperti itu. Ya, Desa Terung. Jadi nanti selebihnya bisa nanti Mbak Sarni sebagai seorang juru kunci yang sudah mengerti tentang ini, nanti bisa bercerita untuk menyambung cerita dari cerita sejarah ke cerita legenda yang ada di Desa Dipercaya oleh Terung. masyarakat. Ya, dipercaya masyarakat. Nanti Mbak Sarni nanti bisa lebih jelas lagi. Baik. Adipati Terung dalam catatan sejarah Babat Tanah Jawa adalah seorang adipati di Kabupaten Sidoarjo di abad ke-15 yang terletak di Kecamatan Krian atau sebelah barat kota Sidoarjo dan letak utamanya ada di sebelah selatan Sungai Mas, Surabaya. Nama kadipaten pertama di Sidoarjo ini tercatat sebagai Kadipaten Terung Wetan yang sekarang menjadi sebuah desa bernama Terung Wetan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. Ya, nanti kita cari. Mungkin kalau jam sekian itu biasanya bersih-bersih. Di dalam kisah tutur yang masih melekat di masyarakat Desa Terung ini, konon sang adipati jika kelak di kemudian hari beliau meninggal, beliau berharap untuk diperabukan di Desa Terung lereng Gunung Lawu. Dan siapapun yang mencoba mengusik atau memiliki niat jahat kepadanya akan terkena tulah sepanjang zaman. Ini Mbak Sarni, Pak Tok. Nah, ini Mbak Sarni. Mbah, sugeng siang, rayu Mbak, rayu. Mbak, kita mau tanya-tanya tentang sejarahnya dari Adipati Terung. Iya. Seperti itu. Mungkin Mbak Sarni bisa menjelaskan di dalam aja ya, Pak Tok. Kita langsung masuk ke dalam. Ya. Anu istirahat rumiyin, Mbah. Cerita-cerita riyen Mbah nggih. Nggih. Monggo. Mriki deh. Ayo Fit ke sini. Saat runtuhnya kerajaan Mojopahit dan berdirinya kerajaan Islam di Demak Bintoro, Kadipaten Sidoarjo yang masih menganut ajaran Siwa Buddha pada tahun 1530 diserang Demak dan berakhir dengan kekalahan, dan sebagian masyarakatnya yang masih memeluk agama Siwa berpindah dan mengamankan diri di lereng Gunung Lawu dan mendirikan sebuah pedesaan dinamakan Terung atau Terung Kulon. Nah, pemirsa, saat ini saya dan juga Pak Toto sudah bersama dengan juru kunci kita. Ada Mbak Sarni. Halo Mbak Sarni, selamat sore. Siang. Selamat siang, menjelang sore ya Pak Toto ya. Mbak Sarni tadi bersih-bersih di sini itu udah menjadi udah sering bersih-bersih di sini gitu Mbak? Sudah sanggeman saya. Kalau ini tuh ada apa-apanya, itu kotor-kotoran saya membersihkan supaya indah. Oh, seperti itu. Nah, Mbah, ini kan saya dan juga Pak Toto tadi sudah mengunjungi situs dari Adipati Terung tadi. Betul. Nah, mungkin Mbah Sarni bisa menjelaskan secara rinci atau mungkin yang dipercaya oleh masyarakat sekitar di sini. Lalu maksudnya Mbak Fitri ini jenengan sebagai sesepuh mriki, tiang mriki. Mangke supados panjenengan saking leluhur panjenengan rumiyin ciriosipun kados pundi ngoten lho, Mbak. Ngaten nggih. Nggih, monggo. Pripun, Mbak? Ngaten Mbak Fitri nggih. Nggih. Kalau wau sampean pun dijelasne Pak Toto sejarah tentang Adipati Haryo Raden Kusen. Adipati Terung. Iya. Sudah jelas Pak Toto, saya bisa menambahi hanya sedikit, tidak bisa banyak ya. Iya. Dulu Adipati Terung itu sudah ada juru kunci. Ya, ingat saya itu sudah ada 4. Itu yang dipercaya
dari desa, Ya. tapi belum diungkap kalau ini itu sebetulnya masih Trah Kusumo Kerajaan Majapahit. Yang diceritakan Pak Toto itu betul sekali. Ya, sudah betul, tapi saya ini itu sejarahnya ada barang dari Terung. Dulu tahun berapa saya lupa, kalau ndak keliru itu tahun selikur. Tahun selikur, Mbah. Nggih. Waduh, nggih. Nah, niku ngadeg ing Demak niku belum Tahun ada 1500 sokonya satu. Nggih. Ya. Nah, minta bantuan dari Desa Terung 1 karena belum datang jauh. Nggih. Tapi sini ya sudah saguh memberi Nggih. 1 Nggih. karena datangnya telat. Nggih. Para sesepuh Demak itu Nggih. tidak menerima barang dari Desa Terung. Akhirnya dikembalikan ke wilayah Magetan Desa Terung. Belum ada Magetan ya, masih Desa Terung. Nggih, Desa Terung, Mbah. Itu ada sakral, yaitu barang Terung disabda menjadi tidak bisa keluar. Tapi barang manapun bisa masuk di Desa Terung. Nek barang Terung mboten saged metu. Lama-lama ada juga itu siapa masuk Desa Terung tidak terang apa saja, tidak lahir batin, akibatnya tanggung sendiri. Tanggung sendiri, resiko tanggung sendiri. Disebut Desa Terung, yaitu barang Terung harus terang. Dinamakan Desa Terung, betul katanya Pak Toto. Ya. Itu ceritanya. Seperti itu. Harus suci lahir batin. Nah, kalau untuk kepercayaan dari masyarakat sekitar sini sendiri terkait situs Terung ini sendiri seperti apa? Oh, masyarakat itu sebagai ini unden. Oh, seperti unden. Itu. Karena ada bukti-bukti yang dikatakan para leluhur dulu. Saya hanya Pak Telas. Sebagai dipercaya dengan masyarakat Desa Terung, sak perangkatnya, Pak Lurah semua. Saya hanya menindakkan tugas apa sebetulnya tidak boleh mengurangi menambahi apa yang ditentokkan di menika sakral Desa Terung. Seperti itu. Begitu ceritanya ya. Nah, sampai sekarang orang lain ke sini harus minta izin kepada siapapun datang di sini, tidak boleh merusak lingkungan di Bunden Terung. Seperti itu. Boleh saja siapapun masuk boleh, tapi tidak boleh merusak, mencoret-coret, tidak boleh. Tetap menjaga kelestariannya ya, Pak To. Tanggung sendiri. Nah, Mbah Sarni, kalau untuk masyarakat Desa Terung sendiri, cara untuk melestarikan dari situs ini seperti apa mungkin? Oh, itu setahun 1 kali bulannya Suro. Harinya kalau ada hari Jumat Legi, ya, itu ritual semua masyarakat Cenderung yaitu syukuran. Seperti itu. Diadakan kesenian itu dipastikan reok. Budayanya reok. Reok. Nah, seperti itu ya. Jadi masyarakat di sini memang masih kental tentang terkait dengan adat dan budayanya seperti itu ya Pak To. Mungkin Pak Toto ingin menambahkan sedikit. Ya, jadi apa yang sudah disampaikan Mbak Sarni tadi itu adalah sekilas cerita dari leluhur Mbak Sarni. Jadi itu juga bisa disebut sebagai folklore ya, atau cerita sahur sepuh, mulai dari kakek buyutnya Mbak Sarni dan sebagainya, ya seperti itu. Ya, oleh karena dulu itu tidak ditulis sahur sepuh dari ucapan Mbak Sarni ke ini putu dan sebagainya, ya cuma itu saja. Ya, jadi kalau memang referensinya itu akurat, ya kita harus ke keraton dulu, mencari lontar-lontar sejarahnya tentang Majapahit. Bisa melihat lontar-lontar kuno yang ada di Radia Pustaka Keraton, itu nanti bisa terbeber semua. Seperti itu. Jadi sinkronisasi antara cerita yang saya ceritakan dengan Mbak Sarni itu melengkapi. Jadi di sini masih peradabannya, adat istiadatnya orang Terung masih tetap Punden Terung ini sakral, tidak boleh sembarangan. Walaupun orang apapun siapapun, kalau tidak mempunyai hati yang suci bersih, punya niat jelek, tanggung jawab sendiri-sendiri. Nah, Mbah Sarni tadi kan juga disebutkan bahwasanya barang yang dari Desa Terung ini tidak bisa keluar, akan tetapi barang yang dari luar Desa Terung ini bisa masuk ke Desa Terung. Nah, itu sejarahnya seperti apa, Mbah?
Nah, jadi saya jelaskan ya, karena dulu ada pertentangan perang antara Ya, Demak antara Bintoro, Demak dengan Iya. Mojopahit. Adipati Terung itu Senopati Perang Mojopahit. Mojopahit. Ya. Nah, akhirnya makin lama karena gak ada tujuan ya, minta bantuan Soko Guru berdirinya Masjid Demak. Demak. Karena kurang satu, di sini dimintai bisa apa itu namanya, Untuk mengirimkan ya. ke Demak Bintara. Iya. Lalu para wali nyadar tidak Jadi, diberi. Akhirnya sabdanya begini, barang terung itu tidak boleh keluar dari desa Terung, tapi desa Terung itu kalau dimasuki kayu apapun dari luar itu bisa. Termasuk kayu jati. Oh, seperti itu. Akhirnya para wali Sunan Kalijaga itu mengumpulkan tatal atau tugelan kayu untuk Soko Guru yang tempatnya di sebelah Wetan. Oh, gitu. Sekarang di Buntel Mori kalau tidak. Ya, jadi ceritanya Mbak Sari saya pertegas sedikit ya. Iya. Jadi gini, pada zaman kewalian di Demak Bintoro itu kan Raden Patah mendirikan sebuah masjid. Iya, Pak. Ya, yang dipandegani oleh para wali. Tapi yang namanya kayu jati itu urunan. Sunan Kalijaga dikei tanggung jawab 1 soko, Sunan Bonang 1 soko, lah sudah terkumpul kalau tidak salah itu 7 soko kan tinggal 1. Iya. Adipati Terung kemudian dimintai pertolongan untuk membuatkan Soko Guru untuk Masjid Demak. Iya. Jadi itu yang tadi saya tegaskan Mbak Sarni itu tadi ceritanya. Akan tetapi loh ya. Walaupun di situ Raden Patah dengan Adipati Terung itu kakak beradik. Tapi versi tentang kepercayaannya berbeda, gitu loh. Iya. Akhirnya di dalam cerita konon Adipati Terung waktu mengirimkan 1 soko itu tidak nyampe, gitu loh. Tidak nyampe sampai kemudian Sunan Kalijaga melengkapi dengan tatal sebagai pengganti Soko Guru yang dari Terung tadi. Makanya kemudian Adipati Terung bersabda, sapa wonge sing gawe barang saka Terung kate juga metu mesti ada ada walatnya. Karena itu diambil dari cerita berdirinya Masjid Demak. Oh, seperti itu. Itu saya tegaskan seperti itu. Gitu loh. Jadi memang situs Terung ini memang memiliki sejarah yang cukup panjang sekali ya Mbak Sarni ya. Dan mungkin dengan adanya ini bisa mengedukasi kaum muda-mudi yang ada di luar sana atau memberikan sedikit gambaran terkait situs yang ada di Desa Terung ini sendiri. Baik, terima kasih Mbak Sarni atas penjelasan yang sangat baik sekali. Nah, masyarakat Desa Terung ini juga masih melestarikan budaya dengan memperingatinya di setiap bulan Suro seperti itu ya Mbak Sarni ya. Nah, mungkin pemirsa, demikian tadi penjelasan kita terkait Desa Terung ini. Saya Fitria Devi dan juga Pak Toto mohon pamit undur diri. Saksikan terus episode-episode Tunjung Budaya di episode selanjutnya. Kami mohon pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.